Shalom sahabat Quick Devotion, selamat malam, terima kasih sudah kembali bergabung dalam Saat Teduh Malam. Malam ini aku mau ajak kamu untuk tenang sejenak, lepas dari semua kesibukan dan membuka hati untuk hadirat Tuhan. Kadang kita datang ke penghujung hari masih membawa beban, luka, bahkan trauma masa lalu yang belum sembuh. Tapi malam ini kita mau belajar satu hal. Tuhan mau kita tidak lagi terikat oleh trauma, tapi hidup dalam pemulihan dan kebebasan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasimu, supaya kamu nggak ketinggalan setiap renungan baru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Mari kita tenangkan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kalau ada luka yang belum sembuh, kalau ada masa lalu yang masih membayangi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berbicara Tuhan, biarlah malam ini Engkau menyentuh bagian hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Ayat malam hari ini di dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ayat ini seperti sapaan lembut dari Tuhan untuk setiap kita yang masih terikat masa lalu. Mungkin kamu pernah disakiti, dikhianati, ditolak, atau pernah gagal besar dan sampai sekarang bayangan itu masih menekan hati. Tuhan tahu, tapi Dia juga berkata, jangan terus melihat ke belakang, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Seperti seorang pelukis yang ingin membuat karya baru, Tuhan perlu menghapuskan vas lama yang penuh coretan masa lalu. Bukan karena Dia menolak kisahmu, tapi karena Dia mau melanjutkannya dengan warna baru. Tuhan gak mau kita hidup selamanya di bawah bayangan trauma. Dia mau kita berjalan ke depan bersama Dia. Kamu tahu gak, trauma itu seperti bayangan. Kadang kita pikir sudah hilang, tapi saat cahaya datang, dia muncul lagi. Dan lucunya, seringkali kita bahkan gak sadar kalau kita masih terikat oleh masa lalu. Ada orang yang kalau dengar nada suara tertentu, langsung merasa takut. Ada yang kalau dihadapkan dengan situasi mirip masa lalunya, tiba-tiba jantungnya berdebar, matanya berair, tanpa tahu kenapa. Ada juga yang susah percaya orang lain, padahal orang di depannya nggak salah apa-apa. Itu karena hati kita masih menyimpan luka yang belum pulih. Aku ingat satu masa dalam hidupku, di mana aku merasa semua orang bisa pergi kapan saja. Aku gak bisa percaya orang sepenuhnya. Kalau ada orang yang sedikit berubah sikap, pikiranku langsung kacau. Aku salah apa ya? Apa dia mau ninggalin aku juga? Ternyata itu bukan karena orang itu salah, tapi karena aku masih terikat trauma ditinggalkan. Trauma itu membuatku bereaksi bukan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan luka lama. Dan mungkin kamu juga pernah di posisi itu. Mungkin kamu disakiti orang yang kamu percaya. Mungkin kamu ditinggalkan di saat kamu paling butuh seseorang. Atau kamu pernah ngalamin kegagalan yang membuat kamu takut mencoba lagi. Trauma itu bisa datang dari mana saja, keluarga, hubungan, pekerjaan, bahkan pelayanan. Tapi yang aku pelajari adalah Tuhan tidak pernah mau kita hidup terpenjara oleh masa lalu. Dia gak mau kita terus bawa luka itu kemana-mana. Karena waktu kita hidup dengan hati yang terikat, kita gak akan bisa menikmati berkat yang baru. Tuhan bilang di Yesaya 43 ayat 18-19, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh,
Belumkah kamu mengetahuinya? Ayat ini bukan cuma ajakan untuk melupakan masa lalu, tapi undangan untuk melangkah menuju sesuatu yang baru. Artinya, Tuhan tahu masa lalumu berat, tapi Dia juga tahu masa depanmu indah. Dia nggak suruh kamu pura-pura lupa, tapi Dia mau bantu kamu sembuh. Dia nggak bilang, udah lupakan aja. Tapi Dia bilang, aku sedang buat sesuatu yang baru. Jadi bukan kamu yang harus kuat sendiri, tapi Tuhan yang bekerja menyembuhkanmu langkah demi langkah. Aku tahu, kadang kita mikir, aku udah doa kok, tapi kenapa masih sakit? Aku juga pernah di situ. Aku berdoa, aku pelayanan, aku ibadah. Tapi setiap kali mengingat orang atau peristiwa itu, rasanya sesak. Sampai aku sadar, Tuhan itu bukan mau aku sembuh dengan cepat, tapi mau aku sembuh dengan benar. Pemulihan sejati nggak selalu instan. Kadang Tuhan biarkan kita belajar pelan-pelan, supaya kita tahu kasih-Nya lebih besar dari luka kita. Aku suka banget bayangan ini. Trauma itu seperti luka yang belum kering. Kalau kita tutup cepet-cepet tanpa dibersihkan, nanti infeksi. Tapi kalau kita biarkan Tuhan buka, bersihkan dan oleskan kasih-Nya, mungkin perih di awal, tapi akhirnya sembuh benar. Dan bekas luka itu bukan lagi jadi aib, tapi jadi tanda kasih Tuhan. Kita nggak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa izinkan Tuhan ubah maknanya. Yang dulu kamu anggap kehancuran, Tuhan bisa pakai untuk membangun empati. Yang dulu bikin kamu jatuh, bisa jadi alasan kamu berdiri lebih kuat. Yang dulu bikin kamu menangis, bisa Tuhan ubah jadi kesaksian yang menyentuh banyak hati. Aku pernah ketemu seseorang yang dulunya korban kekerasan rumah tangga. Bertahun-tahun dia hidup dalam ketakutan. Tapi waktu dia kenal Tuhan sungguh-sungguh, dia bilang begini, aku dulu benci masa laluku, tapi sekarang aku bersyukur. Karena kalau aku gak lewat itu, aku gak akan tahu betapa lembutnya kasih Tuhan. Dan hari ini, dia jadi orang yang Tuhan pakai untuk menolong banyak perempuan terluka. Bayangin, dari trauma jadi pelayanan. Itulah karya Tuhan. Dia ubah abu jadi keindahan. Menurut saya, Tuhan itu gak pernah buang apapun dari hidup kita. Bahkan bagian paling gelap sekalipun kalau diserahkan ke tangan Tuhan, bisa dipakai jadi berkat. Masalahnya, kita sering masih genggam. Kita masih bilang, aku udah sembuh kok. Padahal di dalam masih berdarah. Tapi malam ini, aku mau ajak kamu buat jujur di hadapan Tuhan. Gak usah kuat-kuatan. Tuhan gak butuh topeng kesempurnaanmu. Dia butuh kejujuranmu. Coba tanya diri sendiri malam ini. Apakah aku masih terikat oleh sesuatu dari masa lalu? Apakah aku masih sulit mempercayai orang lain karena pengalaman buruk dulu? Apakah aku masih menyimpan amarah, kecewa, atau rasa bersalah? Kalau iya, izinkan Tuhan masuk ke bagian itu. Karena cuma kasih Tuhan yang bisa menyentuh tempat terdalam yang manusia gak bisa sentuh. Mungkin kamu ngerasa, aku udah terlalu rusak, gak mungkin bisa dipulihkan. Tapi dengar ini baik-baik, Tuhan itu gak pernah menolak hati yang hancur. Mazmur 34 ayat 19 bilang, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi justru di titik kamu paling hancur, Tuhan paling dekat. Di situ Dia bekerja. Dan prosesnya gak selalu mulus. Kadang kamu masih nangis, kadang masih marah. Tapi setiap kali kamu datang ke Tuhan, Dia menambal sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari kamu sadar, luka itu udah gak berdarah lagi. Masih ada bekasnya, tapi udah gak sakit. Dan kamu bisa bilang, Tuhan, terima kasih.
Engkau sudah menyembuhkanku. Malam ini, aku gak tahu apa trauma yang kamu bawa. Tapi aku tahu satu hal, Tuhan bisa ubah ceritamu. Dia bisa ambil bagian hidupmu yang paling gelap dan menyalakan cahaya di sana. Kamu cuma perlu satu langkah datang kepadanya. Bukan dengan kata-kata rumit. Cukup bilang, Tuhan, aku gak kuat lagi, tapi aku mau Engkau sembuhkan aku. Aku mau kamu tahu, kamu gak sendirian. Tuhan gak pernah tinggalin kamu bahkan saat kamu merasa Dia jauh. Dan malam ini, hadiratnya sedang bekerja. Biar setiap rantai trauma dipatahkan, setiap luka disembuhkan, dan setiap hati yang remuk dipulihkan. Percayalah Tuhan Yesus lebih besar dari masa lalumu. Dia lebih kuat dari ingatan yang menyakitkan itu. Dan Dia sanggup menciptakan sesuatu yang baru dari hidupmu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan yang baru itu indah karena Tuhan sendiri yang menulis ulang ceritamu. Mari kita berdoa bersama. Kamu boleh menutup mata dan biarkan hadirat Tuhan bekerja malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Kami mau belajar untuk melepaskan masa lalu yang selama ini mengikat kami. Tuhan, tolong sembuhkan setiap luka yang masih terasa. Setiap trauma yang membayangi pikiran dan hati kami, biarlah Engkau gantikan dengan damai sejahtera dari sorga. Kami juga berdoa bagi setiap sahabat Quick Devotion yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, baik tubuh, jiwa maupun hati. Beri kekuatan baru bagi yang sedang lemah. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah kasih-Mu memenuhi negeri ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan dari perpecahan, dari ketakutan, dari luka yang mendalam. Biarlah nama-Mu dimuliakan atas Indonesia. Dan untuk hari ini hingga malam nanti, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Jagai tidur kami, lindungi keluarga kami, dan biarlah besok kami bangun dengan hati yang baru, penuh sukacita. Kami terima berkat pemulihan dan kasih-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau malam ini kamu merasa Tuhan sedang mengetuk hatimu dan kamu ingin menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya, katakan ini dalam hati. Tuhan Yesus, aku mau Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau mati untuk menebus dosaku. Dan malam ini aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin aku, sembuhkan aku, dan jadikan aku ciptaan baru di dalam Engkau. Amin. Selamat datang dalam keluarga besar kerajaan Allah. Percayalah, hidupmu gak akan sama lagi. Sahabat Quick Devotion, terima kasih sudah ikut saat teduh malam hari ini. Kalau malam ini kamu diberkati, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu supaya kamu selalu update dengan konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya melalui nomor rekening yang ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati kamu, keluarga kamu, dan hari-harimu mulai malam ini sampai esok pagi. Tetap semangat, tetap berharap, dan jangan lupa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Sampai jumpa di Quick Devotion berikutnya. Shalom.